Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Bagus Pribadi, kelas non reguler, kelas B, nomor PIN 20013 10211. Pada kesempatan kali ini saya dalam rangka untuk memenuhi UAS ilmu filsafat yang akan ditemani bersama rekan Nama saya Supidan Jamjam, usia 21 tahun, dan berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada saudara atau rekan Jamza ini seputar tentang ilmu filsafat. Yang pertama yaitu, langsung ke pertanyaan aja ya. Boleh. Bagaimana pandangan rekan Jamzam mengenai ilmu filsafat? Untuk ilmu filsafat saya kurang memahami, tapi tahulah sedikit-sedikit. Tahu sedikit-sedikit Dari internet atau dari teman. Iya. Apakah rekan Jamzam mengenal atau pernah mendengar tentang ilmu filsafat? Pernah. Dari internet. Jadi filsafat yang saya tahu ya. Iya. Filsafat itu pemikiran dari tokoh atau seseorang yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, agama, sosial dan budaya. Iya. Terus yang kedua, apakah menurut saudara Jamjam ilmu filsafat adalah ilmu yang penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Ya, sangat penting lah. Apalagi di kehidupan yang sekarang ini, yang zamannya bebas kan. Pemikirannya ya tidak beda lah antara orang dulu sama orang sekarang. Berarti setiap sekolah atau universitas harus belajar ilmu filsafat. Iya. Yang ketiga, kira-kira siapa tokoh filsafat atau ahli filsafat yang pernah rekan Jamjam pernah dengar? Salah satunya yang pernah saya dengar itu Imam Al-Ghazali. Pemikirannya setahu saya pemikirannya banyak tentang Islam, tentang Islam. Iya, tentang kehidupan sehari-hari, yang perilaku, tentang agama. Seperti itu. Iya. Terus yang keempat, apakah filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan ataukah keduanya bisa berjalan saling melengkapi? Itu tidak bertentangan, keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Itu contohnya, misalkan ada perbedaan tentang cara sholat atau apapun lah. Ini keagama. Nah, pemikiran filsafat inilah yang menyeimbangkan keduanya. Iya. Yang kelima, di zaman sekarang apakah filsafat masih penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Sangat penting dan perlu dipelajari juga. Mungkin karena 5 pertanyaan sudah saja. Mungkin cukup sekian dan kita berlanjut kepada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan wawancara seputar ilmu filsafat bersama guru saya, yaitu Ustadz Komarudin SPD. Dan beliau berstatus sebagai guru agama di sekolah SMA Negeri 6 Jakarta. Dan usia
beliau untuk sekarang ini kurang lebih 35. kurang lebih 35 tahun. Adapun pertanyaan yang pertama saya sampaikan, yaitu yang pertama, Ustadz, yang pertama masa seputar ilmu filsafat, Ustadz. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai ilmu filsafat? Ilmu filsafat itu ilmu mengenai mempelajari sesuatu yang yang dikatakan baru atau mengkritisi sesuatu, ya kayak contoh tentang masa pendidikan, ya berarti mengkritisi suatu pendidikan Islam, bagaimana biar pendidikan itu ya bisa terdapat ataupun tercapai apa yang tujuannya, sehingga di situ mengkritisi filsafat itu. Terus apakah Ustadz mengenal atau pernah mendengar tentang ilmu filsafat? Pernah mendengar tentang masalah ilmu filsafat itu, tapi yang saya pernah dengar itu ya filsafat pendidikan Islam. Yang pernah dengar ilmu filsafat pendidikan Islam? Iya. Ya. Terus melanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah menurut Ustadz ilmu filsafat adalah ilmu yang penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Ya pentingnya, insya Allah. Artinya yang penting sangat penting, karena filsafat sendiri ya mengajak ataupun bisa jadi mencerdaskan dalam pemikiran, menambahkan dalam wawasan, ya, yang kemudian kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mana yang beliau sudah mengkritisi, sehingga kita tahu cara bagaimana dalam menghadapi masalah atau yang lainnya. Karena filsafat sendiri kan untuk mempelajari kita mengkritisi sesuatu, tidak manfaat. Kalau yang ketiga, kira-kira siapa tokoh filsafat atau ahli filsafat yang pernah Ustadz dengar, atau bagaimana, dan selanjutnya bagaimana pemikirannya? Ya kalau saya dengar sih banyak sekali tokoh filsafat itu. Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Farabi, termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali itu kan filsafatnya memang termasuk, dia dikatakan masuk filsafat karena memang pemikirannya hebat sekali beliau. Salah satunya? Ya, dalam artian dia lebih ditujukan kepada pendidikan Islam. Merujuk pada pendidikan Islam? Iya, karena beliau lebih memikirkan untuk kemajuan tujuannya bangsa agamanya. Sehingga beliau itu lebih banyak mengkritisi mengenai filsafatnya itu pendidikan Islam. Kalau seandainya pepatahnya dari kalau seperti Imam Ghazali sih ya pepatahnya yang saya ya banyakan ya itu dari Al-Quran yang beliau ambil itu. Dari Al-Quran. Lanjut, dari yang keempat itu, apakah ilmu filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan, ataukah keduanya bisa berjalan saling melengkapi? Berikut alasannya. Filsafat itu bisa melengkapi kalau filsafat itu mengkritisi yang ada hubungan dengan agama. Berarti karena tidak bertentangan? Yang bertentangan tidak. Ya, karena filsafat sendiri macam-macam, tergantung kita mau mengkritisi apa. Karena filsafat sendiri kan ada filsafat matematika yang mengkritisi matematika, kayak semacam alam ini dan sebagainya. Tapi ya kalau memberikan wawasan ya ada hubungannya, ya iya. Kayak contohnya si filsafat pendidikan Islam itu yang tadi dikritis oleh Imam Ghazali, ya beliau sampai beliau mengatakan bahwa guru itu jangan mengharapkan upah, ya. Karena tujuan utama itu guru itu pekerjaan untuk tugas yang diwariskan oleh Nabi. Sedangkan upahnya itu terletak pada terbentuknya anak didik yang sudah berhasil diajarkan oleh guru. Itu pesan Imam Ghazali. Pesan. Dari filsafat pemikiran itu beliau itu. Terus lanjut pertanyaan yang kelima, yaitu di zaman sekarang nih Ustadz, apakah filsafat masih penting dan bermanfaat untuk dipelajari?
filsafat itu ya kan ilmu. Kalau ilmu itu kan tidak ada batas sampai kita dengan artinya apa? Mempelajari filsafat itu yang saat ini ya memangnya penting. Pentingnya itu ya tergantung kita mempelajari apa dulu. Jangan penting, jangan sampai mempelajari sesuatu sehingga akan melenceng pada agama atau syariah. Selagi tidak melenceng ya silakan saja, tapi memang saat ini masih penting. Karena setiap perubahan zaman itu ya pasti ada perubahan dalam dalam kehidupan sosial. Iya. Berarti setiap universitas atau pendidikan itu harus dan memang diperlukan yang namanya ilmu filsafat ya. Iya, jadi kan kita nggak bisa monoton itu. Iya. Artinya apa? Lebih kepada modern. Ya berarti kita harus mempelajari kepada modern seperti apa, jadinya biar ini tuh terarah dan sesuai dengan kondisi lah, atau bisa menyesuaikan diri. Iya. Karena satu filsafat itu ya, dia bisa menyesuaikan diri dalam kondisi zaman sekarang ini. Makanya masih penting insya Allah bagi saya. Masih penting. Alhamdulillah. Mungkin untuk wawancara pada kali ini saya tutup dengan membaca alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah la haula wala quwata illa billah. Melanjut kepada narasumber yang terakhir, pertanyaan atau pandangan tentang ilmu filsafat. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Muhammad Zulfikar, berstatus sebagai karyawan di Yayasan Bina Bakti Setu Babakan. Ya. Dan usia 24 tahun. Usia 24 tahun. Langsung aja memasuki kepada pertanyaan yang pertama, yaitu yang pertama, bagaimana pandangan rekan Zul mengenai ilmu filsafat? Setahu saya ketika saya kuliah dulu di Wonosobo di Universitas Sains Al-Quran, saya belajar tentang ilmu filsafat, tentang apa tadi pertanyaannya? Pandangan tentang Pandangan ilmu filsafat itu secara kategori sebagai ilmu itu baik untuk dipelajari, sebab di dalam ilmu filsafat itu melatih tentang akal, bagaimana kita belajar menalar sesuatu, mengkritisi sesuatu lah, istilahnya seperti itu yang saya tangkap. Jadi baguslah pandangannya untuk sebagai ilmu pengetahuan. Iya. Baik untuk dipelajari. Terus apakah rekan Zul pernah mendengar tentang ilmu filsafat? Karena saya belajar, ya otomatis saya tahu sedikit. Pernah mendengar. Pernah mendengar. Pernah. Lanjut pertanyaan yang kedua. Apakah menurut rekan Zul ilmu filsafat adalah ilmu yang penting dan bermanfaat untuk dipelajari? Kalau iya, apa alasannya? Kalau tidak, kenapa alasannya? Baik untuk dipelajari, bagus, iya. Karena untuk kategori pelajar ya mahasiswa itu bagus, mahasiswa pelajar lah khususnya yang di masa studi itu bagus untuk mempelajari filsafat, karena di situ melatih, tadi kembali yang saya bilang, melatih nalar berpikir seseorang untuk menjadi cerdas, pinter, karena di situ dia menjadi kritis. Tetapi ilmu filsafat itu tidak umum di kalangan masyarakat awam yang non pelajar, non studi. Menurut saya seperti itu. Jadi ada pro kontra lah. Karena ilmu filsafat itu menurut saya kategorinya ilmu cukup tinggi. Karena memerlukan pemahaman yang agak sedikit teliti lah. Iya. Karena kalau misalkan masyarakat awam khususnya mempelajari ilmu filsafat, dalam arti kategori awam di sini non pelajar, mungkin seperti
tukang ojek atau lain Iya. sebagainya itu mungkin nggak masuk di kategori mempelajari ilmu filsafat. Iya. Langsung lanjut pertanyaan yang ketiga, sahabat Jul. Kira-kira siapa tokoh filsafat atau ahli filsafat yang pernah rekan Zul pernah dengar dan selanjutnya bagaimana pemikirannya? Yang saya ingat itu tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Kenapa saya ingat? Karena dulu saya bertanya ke dosen filsafat saya. Saya membaca di satu artikel bahwa di kategori ilmu filsafat Islam, Imam Al-Ghazali mengharamkan untuk mempelajarinya. Saya bertanya kepada dosen filsafat saya. Waktu itu namanya dosen saya itu Pak Mutoam. Saya ingat karena saya bertanya. Beliau menjawab, Imam Ghazali itu sebelumnya mempelajari tentang filsafat. Kemudian ketika beliau sudah mempelajari ilmu filsafat, ternyata banyak para tokoh dari ilmu filsafat terdahulu seperti Aristoteles, terus Ibnu Sin itu tidak sesuai pemikirannya. Maksudnya beliau mengkritik lah tentang pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh terdahulu. Akhirnya beliau mengkarang kitab, salah satunya kitab kalau nggak salah Talafut Falasifah kalau saya nggak salah, mengkritik tentang ilmu filsafat. Nah dalam pemikiran beliau salah satunya beliau ingin menjernihkan kembali ilmu filsafat, makanya agar bersesuaian kembali dengan agama lah salah satu intinya yang saya tahu seperti itu. Mungkin kalau bisa salah bisa benar. Itu sih yang saya ingat. Terus lanjut pertanyaan yang keempat, apakah filsafat dan agama adalah dua hal yang bertentangan ataukah keduanya bisa berjalan saling melengkapi? Itu juga menjadi pertanyaan saya ke dosen saya. Beliau menjawab salah satunya, jika ilmu filsafat itu dikategorikan sebagai ilmu maka tidak bertentangan. Karena ya baik untuk dipelajari kalau kategorinya itu sebagai ilmu. Tetapi kalau misalkan filsafat itu sudah di ranah kategorinya, mungkin ini salah dengar atau kayak gimana, di ranah pemahaman yang keliru, maka itu bisa berujung fatal. Karena sebab apa? Filsafat itu mendorong kita untuk bisa membuat salah satu kategori bahasanya itu kalau yang di perkuliahan, daya nalar itu bisa menjadi kebablasan lah kalau saya ungkapkan kayak gitu. Kalau misalkan terlalu ekstrim berpikirnya, maka pemikiran itu bisa menjadi bablas lah istilahnya begitu. Jadi bisa menjadi ekstrim lah. Karena kategorinya ilmu filsafat berarti nggak bertentangan ya? Jika jadi ilmu itu tidak bertentangan. Terus yang kelima, pertanyaan terakhir, di zaman sekarang apakah filsafat masih penting dan bermanfaat untuk dipelajari masa sekarang? Di saat sekarang itu sangat penting. Karena apa? Karena menurut saya ya pribadi, banyak pelajar itu yang masih membutuhkan ilmu filsafat. Sebab apa? Sebab ilmu filsafat itu menurut saya menjadi tiang penalaran seorang mahasiswa ya khususnya. Jika tidak ada ilmu filsafat, maka saya kira ya menurut saya nanti banyak otak-otak kosong yang tidak berguna. Kalau misalkan tidak mempelajari lagi ilmu filsafat. Mungkin itu jawaban saya. Mungkin cukup sekian wawancara pada hari ini, dan terima kasih kepada sahabat Jul. Sukses buat kedepannya. Ya, terima kasih mahasiswa.